Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Aduh, aku udah seger nih hari ini. Seger banget. Gara-gara rekomendasi dari Nisma. Aku beli obat. Aku suruh Malusi kemarin ke apotek beli obat rekomendasi dari Nisma. Aku teler berhari-hari ini guys. Masya Allah. Ladinin WhatsApp. Nisma, lu sumpah lu parah banget lu ngasih obat ke gue. Dan obat ini bakal gue simpen dan gue catet. Karena kan gue suka gangguan tidur tuh. Gue mau minum nih obat biar gue cepat tidur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber kita. Subscribernya Mas T, subscribernya Mas Tulus di Big Tulus Official semuanya saja. Tanpa terkecuali salam kangen dan juga salam enak, salam rindu. Kok agak enak ya suasananya hari ini, lebih enak karena tadi ada Mbak Nis, ada Mbak Iva datang ke sini, ada Mas Taufik, terus ada banyak, pokoknya hari ini tuh tamu banyak berdatangan ya. Yang satu bawa jambu, yang satu bawa salak. Terus Mama Ita juga nganterin bakso. Subhanallah, hari ini saya merasa mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang hari ini sudah berdonasi. Donasi hari ini bertambah. Dan setiap di akhir bulan kita akan kepel atau kita akan kencangkan menjadi 250 nasi box saja untuk sedekah di Big Tulus Official donasi ya. Untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Semoga Allah menukar rezekinya. Untuk Mas Juna juga terima kasih. Anaknya selamat ulang tahun ya. Buat saya tak bocone. So foto jenengnya aku lali ya. Sebentar ya. Aduh, salah. Oke, selamat ulang tahun buat Mas Muhammad Juna Widianto. Semoga menjadi anak yang soleh ya, Nang ya. Panjang umur, rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya dan tetap jadi anak yang terbaik. Dan tentunya semoga selalu sehat, diberi perlindungan Allah SWT dan menjadi anak yang terus bisa berbuat baik untuk sesama ya, Nang ya. Sekali lagi buat anaknya Mas Juna ataupun Mas Muhammad Juna Widianto, selamat ulang tahun. Yang keberapa sih ini? Yang ke-11 tahun ya. Di kuenya 11. Aku gak ngerti bapaknya ini namanya Mas Juna atau bukan, cuman saya sebutnya Mas Juna karena beliau memperkenalkan dirinya waktu itu adalah Mas Juna, jadi aku manggilnya Mas Juna ya. Yang di Surabaya terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya. Untuk yang sudah bersedekah juga terima kasih ya Allah, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah bertukar dengan apa yang jenengan sudah niatkan. Aduh, alhamdulillah juga mendekati tanggal 10. Tahu sendiri, Mas Tulus kok tanggal 10 ki mumet dah sih. Ya si Rai mumet ya. Sing arisan sing nang kampung, Kang talangi sih. Sing kontraan sing segala macam wis. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah berikan jalan. Insyaallah cukup. Amin ya Allah. Jadi sambil mikir, sambil berusaha, sambil berdoa, Allah pasti ijabah. Amin ya Allah ya. Semangat pokoknya buat kita semua yang mengejar. Jadi pasukan awal bulan sama pasukan akhir bulan semangat biasanya. Tanggal 10 itu udah memang hari tagihannya para pejuang awal bulan ya. Pokoknya semangat ya. Untuk yang sudah berdonasi terima kasih. Untuk yang belum, langsung klik di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal Rp10.000 karena satu nasi box kita hargai Rp10.000. Maksimalnya terserah jenengan mau sedekah buat siapa, diniatkan untuk apa, silahkan langsung ke WhatsApp Mas Tulus ya. Karena di kolom deskripsi ada nomor WhatsApp juga. Untuk konfirmasi kalau misalnya Mas Tulus tadi saya transfer 300.000, tadi saya taruh 200.000 misalnya ya. Jadi sangat berterima kasih sekali, masih banyak yang transfer juga untuk rekening donasi. Meskipun banyak orang nyinyir di luar sana kalau Mas Tulus itu sengaja mencari uang bla 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 bla, silakan monggo kerso, tidak masalah ya. Bilang Mas Tulus itu nipu bla bla bla, silakan, tidak masalah karena semua datanya ada ya, semuanya
ada datanya dan uang yang masuk pun ada. Jadi Mas Tulus selalu update ya. Untuk saat ini uang yang sudah masuk, tadi sih ada baru masuk uang 1.500.000. Mas Tulus nggak tahu itu dari donasi atau bukan karena belum ada konfirmasi ya. Jadi untuk total donasi saat ini untuk di rekening yang sudah terkonfirmasi ya teman-teman ya. Jadi total semua di rekening donasi itu sudah tadi ada berapa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Aku terbuka kok, jadi aku biar nggak dibilang nipu ya teman-teman ya. Untuk saat ini total rekening donasi sudah 3.800.000 rupiah. Padahal kemarin hanya 1.500.000. Jadi barusan ini ada transfer dari rekening ujungnya 8530 1.500.000. Mas Tulus nggak tahu ini rekening dari siapa. Maksudnya transfernya untuk apa? Mas Tulus belum ada konfirmasi. Jadi belum bisa Mas Teh pastikan kalau itu untuk Nasibok ya. Jadi Mas Teh tunggu kabar dari yang transfer dulu. Kalau untuk rekening donasi yang aman adalah sudah di 2.300.000 rupiah. 2.300.000 untuk rekening donasi yang sudah masuk. Jadi kalau itu udah sisa sih, bulan depan masih bisa dipakai lagi ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba Mas Tulus nanti saya transfer 1,5 juta buat donasi semuanya. Kita kan nggak tahu juga ya. Dari hamba Allah. Wes aku juga nggak tahu. Kalau tahu memang tidak ada kabar, kalau tidak ada konfirmasi nanti yang 1,5 juta juga tetap akan Mas Tulus masukkan ke rekening donasi karena tidak ada konfirmasi. Kalau ada ya mungkin Mas Tulus misalnya tadi ternyata tiba-tiba kan Mas Tulus tanggal 11 nyanyi ya. Jadi nanti DP yang tanggal 11 misalnya. Jadi kan kita nggak tahu juga. Jadi pokoknya kita tunggu konfirmasinya ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang belum berdonasi silahkan langsung klik deskripsi. Dan untuk yang sudah pesan minyak bidara mohon maaf stok lagi kosong teman-teman ya. Pertengahan tanggal 20 25 20 sampai akhir bulan itu stok sudah mulai ada ya. Kalau saat ini untuk stok ekstrak minyak bidara tidak ada, lagi kosong. Tadi mohon maaf, mohon dimaklumi teman-teman ya. Oke. Aku mau ngomong apa ya? Oh, sapa-sapa dulu. Sorry, sapa-sapa dulu ya. Selamat pagi siang sore dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus yang ada di Papua sana. Apa kabar buat Pak Sam bersama keluarga besar di sana? Sehat selalu, nggih. Banyak rezeki juga. Pak Guyuban orang Jawa yang punya sorong juga termasuk selamat bergabung. Aku punya teman di sana namanya Jos siapa gitu aku lupa. Jadi beliau itu kerjanya di Panglong Kayu di daerah Sorong. Aku nggak tahu kalau di Sorong itu ada Panglong Kayu. Apa sih lebih tepatnya pabrik kayu mungkin ya. Jadi aku sering lihat itu foto-fotonya di pabrik kayu gitu. Jadi aku namanya kalau tidak salah Jos, itu teman lama aku dulu. Jadi dia tuh tadi sempat telepon tapi sudah mati, nggak tahu dia belum konfirmasi. Tulus ternyata kamu tuh YouTuber ya bla 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 bla. Oh iya. Halo Jos. Semoga sehat selalu ya. Dia orang Jawa, aslinya orang Malang, cuman keluarga besarnya pindah ke Sorong bener Sorong ya. Oke. Untuk yang punya Maroke juga di sana Timika Jayapura juga untuk yang punya Manokwari sehat selalu berkah barokah buat semuanya di sana ya. Bunda Sriatun yang punya Kalimantan sehat selalu bundaku yang paling cantik, yang paling imut, yang paling manis, yang paling baik kalau ngomong nggih. Cocok wes Mama Sriatun kalau Mama Ita wes cocok banget kalau mereka itu bikin duo ya. Duo lembek namanya. Sehat selalu ya mamaku, sehat selalu buat bapak juga, buat keluarga besar. Rizki melimpah, sehat, berkah barokah, dan semoga tidak terjadi yang kemarin lagi. Wardi sudah cerita dan aku juga sudah melihat ya. Jadi ya lain kali lebih hati-hati. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dijauhkan dari sesuatu yang jelek. Amin. Sehat selalu ya mamaku ya. Baik Kamana yang punya sana juga, Mbak Evi, Manana juga yang punya Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan juga untuk yang ada di Nunukan, kemudian Kalimantan Tengah, Barat, Selatan juga untuk yang punya Berau, Bontang juga sama sehat selalu ya di sana ya. Dari Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu juga untuk yang punya Pekanbaru, Riau, Batam juga untuk yang ada di. Oh iya teman-teman, ternyata yang dimaksud Eyang adalah saya barusan nonton berita. Kemarin Mas Tulus bilang kalau wilayah Sumatera yang sudah pisah dari Sumatera ternyata antara Kepulauan Riau dan Batam. Dan ternyata banjir bandang terjadi di Kepulauan Riau. Subhanallah ya. Sekali lagi kita tetap waspada. Jangan dipercaya apa yang sampaikan, tapi dijadikan bahan kewaspadaan ya. Mas Tulus bilang tanggal 1 sama tanggal 3 itu mendekati perpisahan dan juga maut. Maaf, si Kolo lagi pada nyari-nyari tumbal. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita bakal bahas ini secara detail nanti ya. Oke, kemudian untuk yang ada di Lampung, apa kabar Mbak Wijayadi, Mas Wijayadi bersama keluarga besar. Mbak Sari bersama Mas Gatot yang paling ganteng. Halo. Katanya senang banget kalau disapa. Mas Gatot ganteng.
Buat Mas Wano juga di sana sekeluarga besar ya. Mbak Sari, semoga selalu lancar, diberikan keberkahan, kemudahan selalu ya. Untuk usahanya, semoga Allah tetap lindungi, Allah tetap mengcover Mbak Sari, kemudian diberikan usaha yang lancar, kemudian rezeki yang melimpah juga ya. Begitu pun juga untuk Mas Wijayadi, semoga Allah selalu memudahkan rezekinya, sehatkan badannya, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Amin. Tulur lanang yang punya Lampung ya. Kemudian ada Mas Ilham yang punya Mas Suji. Halo, apa kabar? Sehat selalu Mas Ilham. Terus untuk yang punya banyak pokoknya Lampung, tanpa terkecuali saja Waikanan. Terus ada yang mau Martapura. Halo Martapura, kemarin juga ada satu ya. Untuk yang punya Palembang juga di sana sehat selalu. Tadi belum disapa. Kemudian ada di Banten. Terus untuk yang punya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Cikarang. Kemudian untuk yang punya Bandung. Terus Cianjur juga, Sukabumi, Majalaya, Subang, Garut. Halo Garut. Aku bakal sering ke Garut kayaknya ya. Bakal banyak job di Garut karena sudah merembet-merembet mulai Garut-Garut lagi nih ya. Purwokerto, Pemalang juga untuk yang punya Banyumas, untuk yang punya Cilacap, Tegal juga untuk yang punya Pemalang. Halo, sehat selalu Pak Ali. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah selalu nyimak loh dia. Mas Ari Johari juga yang punya Tegal ya. Juga untuk yang ada di Cirebon, Indramayu. Halo Pak Ilyas yang punya Amis. Sehat selalu ya yang punya Desa Amis. Halo semuanya yang di Amis. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan selalu. Amin ya Allah. Kemudian lagi untuk yang ada di Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, juga untuk yang punya Magetan, Kudus, Pati, Jepara, Batang, juga untuk yang punya Magelang, Muntilan, kemudian Wonogiri, Sragen, Klaten, juga untuk yang punya Jogja, kemudian Sleman juga, Depok ada di sana, kemudian yang punya Solo, Sukoharjo juga untuk yang punya Malang, Jombang, Mojokerto juga di sana ada, Ponorogo juga untuk Tulungagung, kemudian Blitar juga Ngawi, ada juga yang punya Sidoarjo juga, Mas Surip yang punya Gresik juga, yang punya Lumajang, Lamongan juga untuk yang ada di Jombang, tetap waspada, hati-hati, air tetap tinggi di Jawa Timur ya. Mas Tulus sudah ingatkan loh sebelumnya di video sebelumnya kalau di wilayah Jawa Timur harus hati-hati dengan air ya. Kemudian untuk yang ada di Surabaya, kemudian Banyuwangi dan juga untuk yang punya Madura, NTT, NTB, Bali juga di sana selamat bergabung ya. Kemarin ada yang gabung lagi katanya dari Bau-Bau. Sulawesi nggak pernah disapa tuh Mas Tulus. Oh iya, karena Sulawesi sudah tidak ada yang menyimak teman-teman, sudah tidak ada yang absen ya. Sulawesi itu dari Makassar, kemudian Kendari, Palu juga kemarin ada ya. Terus Bau-Bau sudah mulai gabung lagi ya. Satu yang punya Sulawesi sudah mulai berkurang. Ayo dong, yang dari Sulawesi jangan lupa langsung absen biar disapa sama Mas Tulus ya. Kemudian yang dari Malaysia sana buat Bapak Bang Muhammad Ridwan bersama Ibu sehat selalu. Kemudian lagi untuk yang ada di Singapura buat Bapak Muhammad Yahya, Pak Yanti, Taiwan, Taipei, Hongkong, kemudian Jepang, Arab Saudi, Jepang, Korea, Arab Saudi, Jeddah juga yang punya Qatar, Kak Ajija yang punya Brunei, salam sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Los Angeles, Jerman, Swiss juga untuk yang punya Sydney. Mbak Asri sehat ya, cantik. Sehat, aku kangen loh sama Mbak Asri. Itu rasanya kayak gimana gitu. Aku tuh kadang-kadang sampai nggak bisa tidur loh kalau nggak ngeliat fotonya Mbak Asri. Nih semua pasti ngakak deh ngeliat gue begitu. Yakin gue. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya, terima kasih, saya aminkan selalu doanya ya Pak Muhammad Yahya. Beliau selalu memberikan doa dan supportnya loh buat Mas Tulus ya. Videonya 2 hari sekali Mas Tulus, iya karena kendala ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, dari sana ada siapa lagi? Mbak Jamilah, terima kasih banyak. Ada Mbak Dewi Sekartaji, terima kasih. Mohon maaf, yang saya maksud Nyai dalam video saya bukan yang Lukito ya. Beda ya, Nyai adalah teman halus saya dari kecil. Tapi kalau yang Lukito itu berbeda, intinya di situ. Terima kasih. Ada Mbak Asri juga, terima kasih. Ada Mbak Sari, ada Mas Suparno, ada Mas Muhammad Lukman di Tanjung Pinang, terima kasih banyak. Mas T, gambar Mas T, maju mundur kenapa ya? Masa sih? Serius? Apa ya? Ada Mas Muhammad Lukman kata Tanjung Pinang, terima kasih banyak. Sehat selalu Mas Muhammad. Kemudian Assalamualaikum Adik Tulus, apa makna angka 2 dan 4 juga 1000? Oke, saya konfirmasi dulu ya. Yang saya maksud kemarin penggambaran antara angka 1 dan 3 itu tidak disemuakan. Tidak saya semuakan di satu kata 1 dan 3. Tidak semua artinya seperti itu. Hanya yang saya artikan di video yang kemarin adalah angka 1 dan 3 yang saya lihat di awal tahun 2021. Jadi kalau misalnya angka 1 dan 3 di lain tempat itu beda. Jadi tidak sama. Jadi yang saya baca kemarin atau yang saya artikan adalah yang kita maknai adalah angka 1 dan 3 yang kemarin disebutkan. Itu angka yang memang ada di bulan Januari 2020.
2021. Jadi bukan semua, artinya jadi tidak global ya. Artinya tidak universal. Tidak semua yang saya maksud angka 1 dan 3 tadi sama. Jadi mohon ini ya, soalnya ada yang bilang, "Ya aku tanggal 13 lagi Mas Dul." Jadi kesannya tuh angka 1 dan 3 itu membawa sial. Tidak. Yang Mas T artikan itu khusus tanggal angka 1 dan 3 di tahun 2021, di awal tahun 2021. Jadi bukan arti secara global. Maksudnya artinya angka 1 tuh begitu. Bukan seperti itu. Jadi Mas terus membaca karena di awal tahun saja. Selebihnya tidak diartikan sebagai sama dengan semua tanggal pada umumnya ya. Khusus di tahun 2021 saja. Begitu ya teman-teman. Ada Mas Muhammad Taufik di sana juga, sehat selalu. Mas Andi Kendang juga terima kasih. Abang Muhammad Ridwan, nah, apa makna angka 2 dan 4 juga 1000? Kita jawab kapan-kapan ya abangku ya. Mbak Suryani terima kasih, sehat selalu. Boten ngertos live-nya boten nomor Mbak. Boten live itu Mbak, jadi video yang sudah direkam kemudian ditayangkan perdana ya. Ceramah Mas Tim memecah suasana malam. Terima kasih Mas Suparno. Kemudian ada Mbak Asri Adri Pernata selalu. Ada lagi, ada Titisan Yang Lawu juga terima kasih. Titisan Yang Lawu, set, ngeri yo. Jadi banyak yang nanya angka kan akhirnya ya, angka 30 itu apa gitu ya. Ada Mbak Jamila juga terima kasih. Absen terima kasih loh Mbak Jamila. Denny Dorsam terima kasih banyak. Terima kasih Mas Denny Sembah nuwun. Ada Mbak Indu Wurdaningsih juga terima kasih. Bu Mas Miatun sehat selalu. Mbak Anita Puspa. Aduh aku lahir 13 lagi Mas. Bukan, artinya tolong dibedakan ya. Artinya tidak sejelek yang kita maksud kok. Kemarin itu arti khusus tanggal yang di 2021. Jadi kalau memang jenengan tanggal lahir 13 ya tidak seperti yang Mas T katakan kemarin, beda. Kan itu kan artinya beda ya. Ada Mas Surip, kemudian ada Mas Dasuki terima kasih banyak. Ada Sumarni di sana. Terus ada Teh Yulianti juga terima kasih. Mas Ari Johari terima kasih banyak. Rio Arianta Saputra terima kasih. Dari Nganjuk, Nganjuk Yolali terus artinya apa ya. Mas Suparno juga terima kasih banyak. Mbak Suryani, Mas Ari Johari, kemudian Mas Arif Hermawan, juga untuk Mas Joko Suwito terima kasih banyak. Ada Mbak Agni Putri juga, ada Mas Abdi juga terima kasih. Ada Bu Suryani lagi, terus ada Mas Andi Kendang juga terima kasih Mas Surip. Kemudian ada Mbak Suyanti katanya. Pas banget muter lagu kui kok ya, pas diputer di channelnya Mas Tulus ya. Sudah 16 menit ya. Oke, ternyata ada konfirmasi. Oke, sorry teman-teman ya. Ternyata uang 1,5 juta yang sudah masuk ke rekening donasi bukan untuk donasi nasi box ya. Mohon maaf ya, orangnya sudah konfirmasi ini soalnya ya. Tak sebutin, takutnya itu orangnya tersinggung jadi mendingan diem. Tapi intinya 1,5 juta yang tadi baru masuk ternyata bukan rekening donasi dari nasi box. Mohon maaf ya teman-teman ya, mohon dimaklumi dan mohon tidak berpikiran tidak, karena beliaunya sudah konfirmasi. Saya baca takutnya nanti beliaunya ngamuk. Bukan ngamuk sih, takutnya orangnya tersinggung. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi Mas T ingatkan lagi, angka 3 dan 1 dan 3 yang kemarin Mas T bahas itu sebenarnya pembahasan di hari khusus ataupun di bulan 1 dan 3. Dan itu dilihatnya juga secara gaib. Jadi artinya pun bukan berarti sama. Tapi kalau dikatakan angka 1 dan 3 itu misalnya artinya 1 itu perpisahan, 3 itu kematian, di bulan lain tuh bisa jadi artinya beda. Jadi tidak seperti itu ya. Cuma tetap harus waspada, karena Mas terus ingatkan lagi, di bulan ini selain angka 1 dan 3 dan 0 yang Mas lihat, ada beberapa angka-angka lain yang Masya Allah Subhanallah, ternyata bukan hanya musibah bencana yang direncanakan oleh mereka, oleh bangsa jin. Mereka selalu meminta kepada Allah, kasih bencana di Indonesia, kasih bencana di negara kita. Mereka selalu meminta kepada Allah untuk jadi dikasih bencana, karena mereka mencari teman-teman. Jadi saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi kita sebut saja namanya Kolo. Kolo ini adalah gambaran makhluk yang tinggi besar kemudian menyeramkan seperti buto. Kalau kata bahasa orang Jawa sih buto sebenarnya. Maaf Mas terus di dalam menyebutkan, tapi ada sebenarnya namanya Kolo bla bla bla, itu sebenarnya ada. Kolo itu ada. Jadi mereka sejenis makhluk genderuwo yang memiliki kemampuan cukup besar dan bentuknya seperti makhluk yang menyeramkan, kayak kera tapi besar sekali, itu namanya Kolo ya. Masih sejenis genderuwo dan mereka ditugaskan untuk mencari mangsa alias tumbal. Jadi ternyata teman-teman, di awal tahun 2021 bukan hanya musibah yang mereka persiapkan. Mereka meminta musibah kepada Allah, mereka meminta musibah, kemudian meminta hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia.
di negara kita ya. Contohnya dengan memberikan corona ditambah lagi dayanya, kemudian disusupi oleh bangsa jin yang lain lagi, kemudian dibuat lagi mereka menyerang para alim ulama dan juga para pemuka agama, diambil sedemikian mungkin supaya sampai bisa tergerus atau sampai meninggal dunia. Rencananya tuduhannya seperti itu. Tujuan dan niat awalnya seperti itu. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhasil. Banyak yang justru sembuh karena sekali lagi mereka punya apa sih? Setan dan jin itu punya apa? Sekali lagi adalah izin Allah yang menguatkan itu. Jadi karena dengan terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik untuk para alim ulama kita, untuk para ustadz-ustadzah kita, ternyata Allah ijabah itu karena saking banyaknya orang berdoa. Jadi 40 orang mengaminkan doa yang disebutkan, insya Allah Allah ijabah. Jadi makanya tidak ada henti-hentinya, kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Jadi sekarang yang diserang bukan hanya musibah. Kemudian ini hampir kalau kata jadi untuk bulan ini sampai di pertengahan tahun malahan. Jadi itu bukan hanya musibah ya, bukan hanya komponen air, komponen tanah, api, angin, bumi dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi semua sedang bergejolak teman-teman. Semua bergejolak untuk mencari sesuatu, yaitu adalah tumbal. Mereka lagi cari tanda, mereka lagi cari, istilah kasarnya itu mereka lagi nyari keset. Dan kalian tahu siapa yang jadikan keset? Yang dijadikan keset adalah kita. Jadi di antara beberapa hal yang sudah Mas Teh sebutkan di awal tadi, mewaspadai musibah dan juga bencana, ternyata mereka juga mencari cara dengan menggerakkan atau menyuruh ketua dari kolo tadi yang cukup besar tadi, sejenis buto tadi yang besar, warnanya hitam, kemudian matanya itu merah ya, dan di sekelilingnya itu ada hijau-hijaunya, saya nggak tahu itu apa, dan itu cukup besar sekali, cukup menyeramkan sekali, dan itu tidak. Sorry teman-teman. sorry. Biasa kalau yang dibahas itu sesuatu yang sensitif itu sudah biasa ya. Wis ben lah karep-karep ngono ngopo kowe. Masuk gak sih suaranya guys? Kalau Mas Tulus nggak pakai ini, kedengeran banget suara perempuan lagi ketawa ngakak kenceng banget. Kalau ini motor nih, ada suara motor nih sekarang. Pakai ini aja, pakai handset aja masih kedengeran dia ketawa ngakak kenceng banget. Permoni siapa? Penguasa Ratu Kegelapan. Kayak tak gubris. Raimu ya. Raimu. Jadi dia mengaku kalau dia adalah seorang perempuan yang menguasai alam kegelapan. Ya berarti lu jelek dong, gak bagus, enak aja lu. Ntar teman-teman sabar ya. Kita lanjutkan lagi. Biarkan dia tertawa dengan dunianya ya. Dan guyo leso. Emang ada nama, teman-teman kalau ada yang pernah dengar nama Nyi Ageng Permoni. Nyi Ageng Permoni, kalau memang tahu itu sosok apa, maksudnya itu tokoh apa, silakan jenengan klik di kolom deskripsi. Sosoknya seperti biasa berjubah hitam, cantik sebenarnya, cuman dia berjubah hitam, putih bersih, cantik. Beliau lagi datang ke sini karena aku mau bahas ini ya teman-teman. Jadi gini, tak lanjutkan lagi. Jadi beliau ini adalah istri dari si
mbahnya Kolo tadi. Jadi Kolo ini adalah jenis makhluk dari genderuwo dan dia ini adalah istri dari genderuwo itu, jenis genderuwo itu. Dan si genderuwo itu ternyata punya raja. Nah rajanya ini yang sedang mencari tumbal yang akan diserahkan kepada ketuanya, tuannya. Saya nggak tahu tuannya itu siapa saya dan saya nggak mau tahu juga dan saya nggak mau ikut campur ya. Jadi kita tetap waspada, teman-teman. Saya sarankan dulu deh teman-teman, pokoknya sampai di akhir akhir Januari lebih baik di rumah dulu aja ya. Kalau memang punya rencana pengen pergi jauh, kalau dengan sesuatu yang dengan ibaratnya memang betul niat pengen sudah tidak bisa ditahan atau penting sekali atau genting sekali dan itu sesuatu yang bermanfaat dan demi pekerjaan yang memang harus diselesaikan dan keharusan tidak bisa ditinggalkan, nggak masalah. Cuman kalau misalnya jenengan sudah memiliki niat untuk pengen liburan, pengen jalan-jalan, jangan. Karena sekarang mereka mencari jalurnya bukan di mana-mana tapi di jalan. Di jalan. Si Kolo ini sedang nungguin di jalan. Anak buahnya dikerahkan semua buat di jalan. Ya. Jadi bukan dipastikan tapi mungkin saja akan banyak kecelakaan yang terjadi di jalan ya teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati karena yang sedang diincar mereka adalah orang-orang yang di jalan. Dan aku tidak percaya kalau Kolo itu mencari korbannya di laut atau di udara karena nggak akan bisa. Mereka beda. Mereka itu memiliki kemampuan khusus tapi mereka beda spesies, mereka beda dimensi dan mereka juga beda jalur. Jadi mereka nggak bisa membahas atau mengambil jalur orang lain. Jadi mereka tetap harus pada jalurnya. Mereka tetap pada posisinya dan mereka tetap harus mengerjakan tugas sesuai dengan mereka. Jadi ada makhluk lain selain Kolo tapi mereka lebih ke laut sih ya teman-teman. Jadi untuk yang lewat jalur air. Jadi kita harus tetap hati-hati. Mereka, tapi intinya yang sedang diserang itu, yang sedang dicari adalah orang yang memang sedang dalam perjalanan. Jadi dengan saat ini kalau memang memiliki niat hanya untuk sekedar liburan, untuk jalan-jalan, kalau bisa jangan dulu lah, mendingan yang omah wae. Bukannya Mas Tulus nakut-nakutin atau bukannya Mas Tulus itu justru sengaja banget nih bikin begini-begini, bukan. Tapi coba untuk diwaspadai dulu karena kecelakaan akan tinggi sampai di akhir di akhir Januari. Kecelakaan cukup akan tinggi karena bukan Mas Tulus menyumpahi atau Mas Tulus membacakan ramalan, bukan, tapi seperti yang Mas Tulus lihat sendiri, ada yang mengatakan bahwa di akhir ini akan semakin banyak kecelakaan terjadi di jalan, teman-teman, khususnya ya. Dan beberapa hari ini juga Mas Tulus sudah mendengar sih katanya ada beberapa kecelakaan yang terjadi. Dan biasanya yang sekarang seperti yang Mas Tulus sampaikan, yang diserang adalah para pesohor, para pejabat, para orang-orang besar. Jadi mereka sedang mencari itu, menyerang itu. Jadi kita harus hati-hati dan juga waspada. Kalau toh memang tidak, semoga kita minta sama Allah jangan sampailah ada. Jadi punya niat pengen pergi jauh, sementara di rumah aja, gak usah kemana-mana sampai di akhir Januari. Bukan berarti Mas Tulus menakut-takuti, tapi waspada itu juga perlu ya. Jangan dipercaya tapi tetap waspada. Kecuali dengan sesuatu yang memang harus dikerjakan, sesuatu yang memang sudah tugasnya, sudah pekerjaannya. Jadi ya namanya kerja juga ibadah teman-teman. Bekerja itu juga ibadah. Jadi kita harus mengikuti aturan, kemudian tetap menjalankan tugas secara dengan baik. Tapi lebih berhati-hati. Jadi kalau toh misalnya tetap harus berjalan-jalan, sudah mengatur jadwal dan tidak bisa di-cancel, ya tetap waspada. Intinya di jalan harus waspada. Dan ingat sama Allah, jangan lupa untuk terus membaca Al-Fatihah misalnya, atau berdoa sebelum berjalan. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang sengaja ditugaskan oleh si Kolo ini ketuanya, Kolo ini adalah rajanya. Jadi yang ditugaskan itu yaitu setan budek tadi, kemudian setan tuli, setan buta dan lain sebagainya. Mereka akan membutakan beberapa mata pengendara yang sedang berkendara, entah itu di dalam tol atau di luar tol atau dimanapun. Jadi lebih berhati-hati lagi. Intinya adalah mereka sedang mencari bantalan, mereka sedang mencari keset untuk dijadikan penguat bagi mereka, karena mereka memerlukan itu. Mereka memerlukan darah. Mereka sedang mencari darah untuk memperkuat diri mereka, ya. Jadi lebih hati-hati lagi teman-teman, lebih waspada. Ingat, kalau toh memang tetap harus pergi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, minta perlindungan. Allah yang Maha melindungi, Allah yang Maha hebat, Allah yang Maha di atas segala maha. Jadi kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa dengan koridor kita sebagai seorang muslim, tetap berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk minta yang terbaik dari Allah, dan kemudian tetap menyelesaikan atau melakukan apa hal yang harus kita lakukan, dan tentunya juga melakukannya dengan protokol kesehatan, protokol dari pemerintah tetap kita lakukan, kemudian protokol sesuai dengan agama kita, yaitu ibadah, kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk minta perlindungan. Kalau toh memang tetap harus bekerja, karena bekerja adalah ibadah. Insya Allah
Kalau toh maaf terjadi sesuatu di jalan pun, ya itu karena jenengan sudah jihad, karena jenengan adalah salah satu pejuang untuk menafkahi keluarga. Dengan alasan bekerja atau sesuatu tidak bisa ditinggalkan, insya Allah dengan izin Allah semua akan baik-baik saja. Cuman kalau orang-orang yang intinya di jalan tuh yang dicari itu ya, nih kriteria orang yang dicari sama mereka adalah orang-orang yang maaf soleh banget sekalian, ya. Ada dua saja, soleh banget sekalian. Yang kedua adalah orang yang bajingan sekalian. Itu yang sedang mereka cari. Wabil khusus orang-orang baik, orang-orang yang berhati baik. Jadi orang-orang berhati baik sengaja dibikin lupa berdoa, sengaja lupa minta perlindungan sama Allah. Jadi itu sengaja yang mereka cari sekarang. Jadi kita berdoa bersama-sama teman-teman. Semoga kalau toh ada, tetap dijadikan sebagai musibah, tetap harus Allah izinkan ada. Sekali lagi, semua diizinkan sama Allah untuk tujuan sesuatu, untuk lebih membuat kita lebih waspada lagi. Dan kalau toh memang harus ada kecelakaan dan lain sebagainya, semoga tidak menimbulkan korban jiwa. Korban korban harta saja, jangan sampai jiwa, ya. Korban material tidak masalah, cuma jangan sampai korban jiwa. Seperti itu saja teman-teman. Semoga bisa jadi bahan wacana buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Tetap semua kembalikan kepada Allah. Tidak perlu percaya apa yang Mas Teh sampaikan, tapi mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi diri untuk lebih mewaspadai apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, yang punya alam, yang punya ilmu, yang punya dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun minta izin kepada Allah. Jadi kurangi kemurkaan hati kita, kurangin emosi kita, karena masih angka 1 dan 3 tadi masih bernaung di atas kita. Emosi akan lebih tinggi, kemudian sombong akan lebih sombong, kemudian angku akan lebih angku. Jadi mereka akan terus membuat kita menjadi seperti itu. Kemudian kita lupa berdoa dan kita jadi makanan mereka di jalan, ya. Hati-hati. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat sebelum berangkat ya berdoa. Intinya di situ, ya. Semoga apa yang masih sampaikan bisa jadi bahan evaluasi buat kita semua. Tetap waspada, tetap lakukan yang terbaik, dan fokus kepada apa yang ingin kita lakukan. Kalau toh tetap harus berjalan, lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan jangan percaya apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi jadikan bahan evaluasi saja. Mas Tulus sampai dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, ya. Mas Tulus pamit dulu, selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.